Ya pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Hot Ekonomi. Kita akan melanjutkan perbincangan, namun sebelumnya rekan Ahmad Murodi akan terlebih dahulu menyampaikan sejumlah data. Dodi, silakan. Baik, terima kasih. Poppy dan juga pemirsa, sejumlah negara sudah jatuh dalam jeratan resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Indonesia sendiri diperkirakan mengalami nasib yang sama pada kuartal ketiga 2020, dan hal ini juga sesuai dengan proyeksi ekonomi Menteri Keuangan yang menyebutkan ekonomi kuartal ketiga 2020 kembali minus. Mari kita simak datanya. Nah, ini adalah proyeksinya yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan 22 September yang lalu. Untuk kuartal ketiga 2020, ini pertumbuhannya minus 2,9 sampai dengan 1%. Sementara untuk secara keseluruhan tahun 2020 adalah minus 1,7% sampai dengan minus 0,6%. Sedangkan untuk tahun 2021 pertumbuhannya 4,5% sampai dengan 5,5%. Kalau kita lihat proyeksi pertumbuhannya dari komponen-komponennya adalah konsumsi rumah tangga dan kemudian lembaga non-profit yang melayani rumah tangga. Untuk kuartal 3 2020 minus 3% sampai dengan 1,5%. Sedangkan konsumsi pemerintah 9,8% sampai dengan 17%. Kemudian dari komponen PMTB ini minus 8,5% sampai dengan minus 6,6%. Kemudian ekspor minus 13,9% sampai dengan minus 8,7%. Dan impor minus 26,8% sampai dengan minus 16%. Kita juga bisa melihat ini adalah pertumbuhan ekonomi Indonesia year on year. Kita ambil di 6 kuartal terakhir, dimulai dari kuartal 1 2019 5,07%, kemudian turun tipis di kuartal kedua 2019 5,05, turun tipis lagi juga di kuartal ketiga 2019 5,02. Kemudian di kuartal 4 2019 ini sudah menjauh dari level 5%, yaitu 4,97%. Di kuartal 1 2020 2,97%, tapi kemudian drop cukup drastis ya di kuartal kedua 2020, yaitu minus 5,32%. Oke, selanjutnya kita lihat proyeksi ekonomi Indonesia. Ini dari institusi asing. Tadi kita sudah lihat yang versi Kementerian Keuangan, sekarang dari institusi asing. Ada tiga lembaga yang merilis di bulan September, OECD, ADB, dan Bloomberg. Ini angkanya kurang lebih mirip-mirip saja. Di 2020 untuk OECD itu minus 3,3. Sementara kalau misalnya kita lihat ADB itu minus 1, dan Bloomberg juga sama dengan ADB, yaitu minus 1. Tapi kalau kita lihat di 2021 justru ketiganya ini punya angka-angka yang mirip ya. OECD 5,3%, kemudian ADB 5,3, dan Bloomberg 5,4. Sementara IMF yang merilis proyeksi di bulan Juni ini 2020-nya minus 0,3%, sedangkan untuk 2021 6,1. Sedangkan untuk World Bank juga merilis proyeksi di bulan Juni ini 2020 0%, sedangkan 2021 4,8%. Oke, selanjutnya kita lihat realisasi dana pemulihan ekonomi nasional. Sampai saat ini penyerapan dananya per 16 September 2020 sudah 254,4 triliun rupiah. Itu artinya setara dengan 36,6% dari total dana yang dianggarkan, yaitu 695,2 triliun rupiah. Ini kita langsung lihat saja realisasinya sendiri per 16 September 2020 yang sudah keluar. Untuk bidang kesehatan 18,45 triliun, kemudian perlindungan sosial 134,45 triliun, sektoral kementerian dan lembaga dan juga Pemda adalah 20,53 triliun, insentif usaha 22,23 triliun, dan terakhir dukungan UMKM 58,74 triliun. Kita juga coba bandingkan di 2020 dengan 2021, ini adalah dana pemulihan ekonomi nasional. Untuk bidang kesehatan di 2020 87,55 triliun rupiah, sementara di 2021 hanya 25,4 triliun rupiah. Untuk perlindungan sosial 203,91 di 2020, dan kemudian hampir separuhnya ya di 2021 110,2 triliun rupiah. Sektoral kementerian dan lembaga 106,11 di 2020, sementara di 2021 justru lebih besar, yaitu 136,7
triliun rupiah. UMKM di 2020 123,47 triliun rupiah, di 2021 hanya 48,8. Kemudian pembiayaan korporasi di 2020 53,57 triliun rupiah, sedangkan di 2021 14,9 triliun rupiah, sedangkan insentif usaha ini 2020 120,61 triliun rupiah dan 2021 20,4 triliun rupiah. Ya baik, itu dia informasi yang dapat saya sampaikan. Kembali ke Poppy Zaidra. Baik Dodi, terima kasih. Pemirsa, kami lanjutkan dialognya usai jeda berikut ini.